2024 ini dunia melihat kepada kita dengan tingkat pertumbuhan yang hebat loh Bang. Kalau Anda mengatakan enggak cukup, enggak sampai, saya curiga jangan-jangan salah lihat. Karena Singapura sampai triwulan terakhir 2024 ini cuma 2,9 loh. Sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor harimau dia akan mengaum. Dan sekelompok harimau dipimpin dengan seekor domba akan mengembik semuanya. Tapi yang kita bicarakan adalah fakta dan data angka. Saya kemukakan angka, dia kemukakan perasaan. Kan susah jadinya. Namanya pertumbuhan ekonomi itu semakin maju sebuah negara, semakin kecil pertumbuhan ekonominya. Karena dia di sana sudah. Kita kecil, develop country beda lagi. Makanya karena kita develop country, kita nggak ngelihat pertumbuhan itu kecil, kita harus besar Bang. Did you understand gitu loh. Bukan itu, balik loh. Bukan itu poinnya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kali ini kita akan menonton sebuah perdebatan yang sangat seru antara Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara yang kebetulan dia adalah oposisi dari pemerintahannya Pak Jokowi, dengan Bapak Haikal, pendukung Prabowo. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saya melihat apa yang disampaikan awal tadi Bung Refly Harun, kok pesimis sekali gitu loh. Nggak ada nuansa-nuansa optimis yang membangun, nggak ada nuansa-nuansa yang membuat satu harapan ke depan. Tapi itu boleh-boleh saja. Cuman saya meragukan data yang dilihat Pak Refly Harun atau cara pandangnya saja, seperti yang Bang Refly katakan tadi. Ya. Gini. Kalau cuma dibandingkan dengan pemerintahan masa lalu, ya nggak bisa juga, itu kan cara pandangnya Bang Refly. Kita ini berada pada geopolitik yang lebih luas untuk kita bisa pandang lebih luas Bang Refly. 2024 ini dunia melihat kepada kita dengan tingkat pertumbuhan yang hebat loh Bang. Kalau Anda mengatakan nggak cukup, nggak sampai, saya curiga jangan-jangan salah lihat. Karena Singapura sampai triwulan terakhir 2024 ini cuma 2,9 loh pertumbuhan ekonomi. Yes. Korea ya sampai dengan triwulan terakhir ini cuma 2,3. Ya. Siapa lagi yang mau dilihat? Cina loh ya. Pertumbuhan ekonomi sampai 2024 akhir ini baru 4,7. Sementara kita 5,05. Nggak tepuk tangan mahasiswa. Ya artinya jangan lihat oh sekarang lebih kecil dari pemerintahan sebelumnya. Wake up, lihat global, lihat dunia internasional. Kita itu hebat di mata internasional hari ini. Tapi saya nggak mau berkutat di angka-angka seperti itulah, karena setiap orang pasti punya pandangan berbeda, akhirnya penilaiannya berbeda. Sekarang kita punya pemimpin baru, punya pemerintahan baru yang harus disuarakan secara optimis, yang harus disuarakan secara ke depan akan lebih baik. Yes, of course. Kalau saya menilai seperti itu. Kalau selalu dipertentangkan permusuhan, kita kurang banyak baca kayaknya, kurang banyak belajar kainya. Izinkan saya menyampaikan. Pak Refly kurang banyak belajar nih. Bukan, kita aja. Oh kita, iya. Ini kalau disinggung-singgung saya jawab juga. Sabar Bang, sabar. Sama Aiman, Ya. Aiman kan bercanda. Gini. Belajarlah ke dunia internasional. Yang paling jujur itu ya. Ketika kalau Anda berpendapat, Anda memberikan standing opening Anda apa? Pendapat Anda apa? Itu dong. Anda nggak punya poin, tapi kemudian membahas pendapat orang. Kan harusnya nih standing point saya begini. saya udah sampaikan Karena kalau begitu dunia caranya, internasional. ya nggak untung ngomong di depan. Saya udah sampaikan standing point saya adalah dunia internasional dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu cara pandang saya. Kalau cara pandang Bang Refly dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dengan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat pesimis dan menilai setiap orang yang salah akan terus salah, setiap orang yang punya error akan terus error, dengan mengatakan 16 menteri itu dalam tanda kutip bengkok-bengkok. Sekarang Pak, gini saya bilangin deh ya. Ini pakem dalam dunia ya kepemimpinan ya. Sekelompok domba yang dipimpin oleh seekor harimau dia akan mengaum. Dan sekelompok harimau dipimpin dengan seekor domba akan mengembik semuanya. Ya. Silahkan terjemahan sendiri. Ya, silakan terjemahkan sendiri bahwa ke depan kita punya pemimpin yang betul-betul punya karakter memimpin dengan yang sangat baik, sangat kuat. Sekarang saya mau contohkan begini deh. Ingat, ya ini wawasan ya buat Bung Refly, buat yang lain ya. Dimana kita mesti lihat sebuah persatuan akan membuat sebuah bangsa besar. Toyotomi dan Tokugawa, dua pendekar Jepang yang berebut kekuasaan, saling bunuh. Dan ketika Toyotomi menjadi pemimpinnya, apa yang dilakukan setelah Tokugawa? Diajak
untuk membangun Jepang. Dan kita lihat Jepang kayak begitu. Deng Xiaoping dengan Mao Zedong musuhan, bunuh-bunuhan. Ketika Mao Zedong terangkat menjadi ketua Partai Komunis Cina, dia mengangkat orang yang rivalitasnya itu loh untuk bersama-sama membangun Cina. Hasilnya kayak apa? Amerika, Lincoln dengan Seward misalnya. Dalam debat, Seward itu memanggil Lincoln itu monyet. Betapa Dalam debat, ya, presiden dalam debat memanggil dengan kata-kata monyet. Ya, sangat sadis. Dan dalam buku kita baca, ketika Lincoln ingin melakukan perbaikan, datang ke tempatnya Seward mengusirnya seperti mengusir seekor kera. Itu ngapain kera datang ke tempat kami? Tetapi ketika Pilpres, Lincoln yang mendapatkan kemenangan, apa yang terjadi? Dia angkat sebagai the Secretary of State William Seward. Artinya bangsa-bangsa besar itu mengerti bahwa untuk membangun diperlukan rasa trust dan kepercayaan walaupun awalnya rivalitas. Kalau itu belum cukup referensi itu, baru kemarin ya kita lihat Barack Obama dengan Hillary Clinton. Betapa Hillary Clinton memfitnah Barack Obama dengan sangat sadis. Dikatain teroris lah, dipanggil nama tengahnya Hussein, Barack Hussein Obama. Dikatakan Islam fundamentalis lah, dikatakan hari-harinya sebenarnya di Islam teroris lah, kata Hillary Clinton di depan forum. Tapi ketika Barack Obama terpilih, Barack Obama mengangkat Hillary Clinton sebagai menteri luar negerinya, langsung di forum. Kalau itu kurang contoh juga, saya kembali deh kepada referensi kita misalnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang dilakukan terhadap King Richard? Diajak membangun bersama. Kurang lagi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepada pendeta Sopranios? Apa yang dilakukan? Diajak membangun bersama Yerusalem, yang tadinya pendeta Sopranios menginisiasi pembunuhan terhadap Muslim di Palestina. Kurang lagi, Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan diajak membangun Mekah bersama loh. Jadi standingnya adalah nggak usah diajak bermusuh-musuhan lagi. Ke depan lihat lebih baik, lihat persatuan. Dan apa yang Pak Prabowo katakan, Indonesia terlalu besar untuk diatur sendirian. Sehingga dengan itulah diajak banyak orang untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Dan apa yang paling sering diucapkan? Mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kesanalah mestinya Bung Revi melihatnya. Jadi kawan-kawan ya, lama-lama kita ini intelektual itu nggak ada lagi ruang untuk berpikir. Karena ketika kita berpikir untuk critical thinking, yang dikatakan adalah tidak optimis, suuzon dan lain-lain. Enggak, ini kan metode berpikir, cara berpikir. Makanya saya katakan, ini kan sama seperti melihat cewek hitam manis. Kalau dia melihat manisnya, ada yang melihat hitamnya. Kalau yang tadi ini bekerja sama, ya itu hebatnya Barack Obama berarti ya kan, hebatnya Rasulullah, hebatnya Umar bin Khattab. Tapi yang kita bicarakan adalah fakta dan data angka. Saya kemukakan angka, dia kemukakan perasaan, kan susah jadinya. Kan saya mengumpulkan angka. Saya menyampaikan angka, Pak. Iya, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi itu yang namanya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, kan begitu. Nah, 2 perbandingannya dibandingkan dengan RPJMN, which is itu targetnya Pak Jokowi sendiri kan. Lalu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Beliau bandingkan dengan Singapura, dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tahu nggak? Yang namanya pertumbuhan ekonomi itu semakin maju sebuah negara, semakin kecil pertumbuhan ekonominya karena dia di sana sudah. Kita kecil, develop country beda lagi. Makanya karena kita develop country, kita nggak ngeliat pertumbuhan itu kecil, kita harus besar, Bang. Did you understand gitu loh? Bukan itu. Balik loh. Bukan itu poinnya, bro. Poinnya adalah kalau negara itu negara maju, dia makin kecil pertumbuhannya karena dia udah tinggi banget gitu loh. Gini. Oke pemirsa, buat yang belum tahu siapa itu Bapak Haikal. Jadi Bapak Haikal adalah dulunya oposisi dari pemerintahan Pak Jokowi dan katanya akan menjadi oposisi siapapun presidennya nanti. Dan bahkan ia pernah bersumpah jika Pak Prabowo menjadi presiden, maka setelah pelantikan hari itu juga ia akan menjadi oposisi. Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Tapi ternyata omongannya tidak sesuai pemirsa. Saat ini ia mendapatkan jabatan, yaitu ini jabatannya. Membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Bidang apa, Pak? Nanti diumumkan secara mengangkat masing-masing. 1. Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar dan diskusi di bawah. Salam perjuangan dan salam akal sehat.